Topik kita kali ini adalah tes karakter pribadi atau TKP. Nah, link video-video lainnya yang berhubungan dengan soal-soal CPNS ataupun P3K dapat kita lihat di deskripsi video ini. Nah, yang pertama harus kita pahami dulu deskripsi dari TKP itu, bahwa dalam TKP ini setiap pilihan mempunyai skor nilai antara 1 sampai dengan 5. Jadi setiap option yang ada mempunyai nilai, lalu yang kita harus memilih adalah nilai yang paling maksimal. Kemudian yang kedua, bahwa TKP menekankan pada aspek-aspek kedewasaan tertentu yang paling dibutuhkan oleh karyawan profesional. Nah, apa saja aspek yang sering keluar di soal TKP? Yang pertama adalah integritas diri. Nah, integritas diri ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran sehingga dapat dipercaya. Ciri-cirinya jujur dan konsisten. Aspek yang kedua adalah semangat berprestasi. Nah, semangat berprestasi merupakan suatu sikap berkelanjutan yang menunjukkan antusiasme seseorang untuk menjadi lebih baik dan memberikan hasil yang baik. Ciri-cirinya adalah fokus dan konsentrasi terhadap tugas yang diberikan atau dikerjakan, dan seterusnya. Kemudian, yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta dalam hal berkreasi, memberikan pemasukan hal baru yang bersifat konstruktif. Ciri-cirinya dapat kita lihat seperti ini. Lalu orientasi pada pelayanan dan orang lain. Nah, yang dimaksud dengan orientasi itu adalah merupakan suatu sikap seseorang yang lebih mengutamakan pada pelayanan pada orang lain sehingga seseorang tidak mengutamakan kepentingan individu atau kelompok sendiri. Apalagi sebagai pegawai negeri sipil harus mengutamakan pelayanan publik. Kemudian yang kelima adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini adalah merupakan kemampuan yang dimiliki seorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik terhadap orang-orang atau komunitas yang baru maupun dalam pekerjaan. Ciri-cirinya mampu menyesuaikan pada perubahan, mampu memahami pendapat orang lain. Yang keenam, yaitu aspek kemampuan mengendalikan diri. Nah, aspek kemampuan mengendalikan diri adalah kemampuan seorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan tidak mengandalkan orang atau kelompok lain. Dalam hal ini bukan berarti seorang menjadi individualis, tapi lebih kepada berusaha untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas sendiri. Yang berikutnya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, yaitu kemampuan seorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tidak mengandalkan orang atau kelompok lain. Dalam ini bukan berarti seorang menjadi, tapi lebih berusaha untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas sendiri. Ciri-cirinya adalah mampu mengambil keputusan. Yang kedelapan adalah kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, yaitu kemampuan seorang yang harus mampu untuk selalu belajar tentang hal-hal yang baru dan berkelanjutan. Ciri-cirinya adalah siap menerima tugas yang baru, berani menanggung risiko, tidak mudah menyerah. Kemudian aspek berikutnya adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini maksudnya adalah kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain sangat diperlukan karena setiap pekerja pasti akan berhubungan dengan orang atau kelompok yang lain. Ciri-cirinya dapat kita lihat seperti ini. Dan aspek yang ke-10 yaitu kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, yaitu merupakan kemampuan untuk bisa memimpin. Nah, untuk lebih jelasnya, ciri-cirinya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang sering muncul, yaitu pertama, menurut saya atasan yang baik adalah atasan yang A.
suka bergaul dengan bawahan. Kemudian yang B, rela membantu bila mana bawahan mengalami kesulitan. Yang C, terbuka terhadap saran dan kritik dari bawahan. Yang D, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian E, memotivasi bawahan untuk dapat melakukan yang terbaik. Kemudian dari sini maka opsi yang perlu kita pertimbangkan yang nilainya tinggi adalah E dengan D. Nah, pilihan yang paling nilai maksimal yaitu 5 adalah berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. Nomor 2, bagi saya, pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang A, sesuai dengan keinginan keluarga. B, biasa-biasa saja. C, menghasilkan pendapatan besar. D, memicu semangat. E, sesuai dengan kemampuan. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi D dengan E. Lalu yang paling maksimal skornya adalah sesuai dengan kemampuan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 3, menurut saya hal terpenting yang perlu dilakukan oleh pegawai adalah A, melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. B, memikirkan gagasan-gagasan baru yang dapat berdampak positif bagi perkembangan perusahaan. Yang C, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. D, mematuhi perintah atasan. E, membantu rekan sejawat menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi B dengan A, karena inilah yang skornya tinggi dan yang paling terbaik adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. Skornya 5, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. Nomor 4, karena prestasi saya di perusahaan lain menawari saya untuk bekerja di sana dengan gaji yang lebih besar dari perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Sikap saya adalah A, mendiskusikan tawaran tersebut dengan keluarga. B, sesegera mungkin menerima tawaran tersebut. C, menolak tawaran tersebut karena saya menyukai pekerjaan sekarang. D, menyampaikan tawaran tersebut pada rekan kerja saya. Dan E, meminta kenaikan gaji sehingga setara dengan gaji yang ditawarkan perusahaan tersebut. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah yang A dengan C. Kemudian kalau kita lihat skor yang paling maksimal itu adalah menolak tawaran tersebut karena saya menyukai pekerjaan yang sekarang. Sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Kemudian yang nomor 5, anak saya sedang sakit demam dan perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatan, tetapi tanggal pembayaran gaji saya masih beberapa hari lagi. Sikap saya adalah A, mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. B, mencari pinjaman uang pada rekan kerja. C, mencari pinjaman uang pada orang tua atau keluarga. D, mendesak atasan untuk membayarkan gaji lebih awal. E, merawat sendiri anak saya dan batal membawa ke dokter. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah B dan C. Nah, yang paling baik itu skor paling tinggi adalah mencari pinjaman uang pada orang tua atau keluarga. Sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Nomor 6, rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah A, menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B, menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C, melaporkannya kepada atasan agar atasan menegurnya. D, meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya. E, menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong.
Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dan B. Inilah yang skornya tinggi, dan yang paling tinggi itu adalah menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Saya mengetahui atasan saya melakukan manipulasi data keuangan perusahaan. Sikap saya adalah A. Membiarkannya karena saya mendapat bagian juga. B. Mengingatkan dia secara langsung. C. Melaporkannya pada pihak yang berwenang. D. Meminta rekan lain untuk menegurnya. Dan E. Membantunya menyesuaikan manipulasi data keuangan. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah B dan C. Lalu kalau kita selidiki, skor yang paling tinggi itu adalah melaporkan pada pihak yang berwenang, sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Nomor 8, saya membaca dokumen perusahaan mengenai perubahan pangkat dan jabatan dalam perusahaan. Sikap saya, A. Menceritakan isi dokumen kepada rekan-rekan kerja semua. B. Menceritakan isi dokumen kepada keluarga. C. Menyalin dokumen tersebut untuk dokumentasi pribadi. D. Menyalin dokumen tersebut agar isinya dibaca sendiri oleh rekan-rekan kerja. E. Mendiamkan saja karena saya tidak berwenang atas dokumen tersebut. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan E. Lalu sikap yang paling baik itu dengan skor yang tinggi adalah mendiamkan saja karena saya tidak berwenang atas dokumen tersebut, sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 9, rekan-rekan kerja saya sering terlambat masuk kantor. Sikap saya adalah A. Membiarkan saja karena kebiasaan itu sudah ada sejak dulu. B. Mengikuti kebiasaan mereka karena rasa solidaritas. C. Membiarkannya dan tetap bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. D. Mengurus pekerjaan mereka sebelum mereka datang. E. Menyarankan mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan E. Lalu kalau kita selidiki, sikap yang paling baik itu adalah menyarankan agar mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi, sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 10, rekan-rekan kerja saya sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap saya adalah A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan saya. B. Melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan kerja saya karena semua melakukannya. C. Menyarankan kepada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. D. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas. E. Membiarkan saja karena saya tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Lalu sikap yang paling positif itu adalah menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan saya, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. Nomor 11, atasan memberikan tenggang waktu pada saya untuk minggu ini, padahal pekerjaan lain masih menumpuk untuk dikerjakan. Sikap saya yang paling baik itu adalah A. Menegosiasikan tenggat waktu dengan atasan agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian B. Berusaha mengejar tenggang waktu tersebut sekaligus mengerjakan pekerjaan lain yang masih menumpuk tersebut. C. Meminta tolong pada rekan kerja untuk membantu saya. D. Menolak tenggang waktu yang diberikan atasan karena perkiraan waktunya tidak memungkinkan. E. Menyelesaikan pekerjaan itu agar bisa memenuhi tenggang waktu yang diberikan atasan.
Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah B dengan E. Nah, sikap yang paling baik itu adalah menyelesaikan pekerjaan itu agar bisa memenuhi tenggang waktu yang diberikan atasan. Jadi, opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 12, saya bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dengan maksud A. Agar atasan melihat kinerja dan meningkatkan gaji saya. B. Memberi contoh pada rekan-rekan kerja untuk turut bekerja keras. C. Agar saya puas pada diri saya sendiri. D. Berusaha menjadi pegawai unggulan. E. Mengerjakan pekerjaan saya sebaik-baiknya. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan E. Karena itulah yang skornya tinggi dan yang paling positif atau skor paling tinggi itu yang skornya 5 adalah mengerjakan pekerjaan saya sebaik-baiknya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 13, saya bekerja keras melaksanakan pekerjaan saya, namun tetap saja menemui kegagalan. Sikap saya adalah A. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kesalahan saya. B. Mempertimbangkan kembali apakah saya cocok dengan pekerjaan itu atau tidak. C. Bersedih dan minta maaf pada atasan. D. Meminta bantuan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. E. Menyalahkan lingkungan kerja rekan-rekan kerja yang tidak kondusif. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Lalu sikap yang paling baik itu adalah melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kesalahan saya. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. 14. Ketika mengalami kegagalan luar pekerjaan, saya cenderung A. Sedih dan putus asa. B. Marah pada lingkungan sekitar. C. Meluapkannya dan menganggapnya tidak terjadi. Melupakannya dan menganggapnya tidak terjadi. D. Biasa saja. E. Berintrospeksi dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Opsi yang layak untuk kita pertimbangkan adalah D dengan E. Sehingga yang paling cenderung atau yang paling tinggi itu nilainya adalah berintrospeksi dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. 15. Rekan kerja saya mengeluh pada saya mengenai beban pekerjaannya. Sikap saya adalah A. Mendengarkan tanpa berkomentar apapun. B. Mendengarkan dan berkomentar hanya bila dia memerintahnya. C. Mendengarnya dan menyampaikan keluhannya pada atasan. D. Meninggalkannya karena pekerjaan saya masih banyak. E. Menasihatinya dan menyemangatinya. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan E. Lalu sikap yang paling baik itu adalah menasihatinya dan menyemangatinya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. 16. Saya merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan saya terlalu berat untuk saya. Sikap saya adalah A. Mengeluhkannya pada rekan kerja. B. Melapor pada atasan dan meminta agar pekerjaan saya dialihkan pada rekan lain. C.
mengerjakannya semaksimal mungkin sehingga tuntas. D. Meminta bantuan rekan kerja. E. Mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Nah, sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah D dan C. Dan sikap yang paling positif itu adalah mengerjakan semaksimal mungkin sehingga tuntas. Sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Menurut saya, bekerja adalah A. Beribadah, B. Kewajiban, C. Kebutuhan, D. Keinginan, E. Tugas. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan itu adalah B dengan A. Lalu yang paling maksimal nilainya adalah beribadah atau A. Gimana dengan nomor 18? Rekan saya meminta uang terima kasih kepada orang yang sedang mengurus surat-surat tertentu. Sikap saya adalah A. Menegurnya dan menasihatinya agar jangan melakukan hal seperti itu lagi. B. Melaporkannya pada atasan. C. Membiarkan saja karena itu sudah biasa terjadi. D. Menegurnya dan meminta sebagian uang tersebut. E. Meniru tindakannya karena saya juga membutuhkan uang. Sikap yang paling positif adalah yang perlu kita pertimbangkan, yaitu B dengan A. Lalu sikap yang paling positif adalah menegurnya dan menasehatinya agar jangan melakukan hal seperti itu lagi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah A. Ada orang yang menawarkan uang terima kasih pada saya karena saya melayaninya mengurus surat-surat tertentu. Sikap saya adalah A. Menerimanya dengan senang hati karena rekan-rekan lain pun demikian. B. Menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan. C. Meminta orang tersebut mengirim uangnya ke rekening pribadi saya agar tidak ketahuan atasan. D. Menerimanya lalu membaginya secara rata pada rekan-rekan kerja. E. Menolak karena jumlah uangnya tidak seberapa. Nah, sikap yang perlu kita pertimbangkan itu adalah E dengan B. Lalu kalau kita selidiki, sikap yang paling positif adalah menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah B. Nomor 20, saya sudah bekerja selama beberapa tahun, namun tidak kunjung mendapat promosi kenaikan jabatan. Sementara ada pegawai lain yang baru bekerja beberapa bulan sudah mendapatkan promosi. Pendapat saya adalah A. Pegawai itu pasti bersekongkol dengan atasan. B. Memprotes dengan keras dan mengancam keluar dari perusahaan. C. Mengabaikan hal tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. D. Menanyakan alasan atasan memberikan promosi kepada pegawai baru tersebut. E. Berusaha meningkatkan kinerja agar mendapatkan promosi. Pendapat yang paling positif yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan E. Lalu pendapat yang paling positif itu adalah berusaha meningkatkan kinerja agar segera mendapatkan promosi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 21, saya baru bekerja beberapa bulan namun sudah mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Sementara itu ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun namun tidak kunjung mendapatkan promosi. Sikap saya adalah A. Tetap bekerja semaksimal mungkin. B. Membanggakan hal tersebut pada tetangga-tetangga sekitar rumah. C. Memamerkan perihal promosi tersebut pada rekan-rekan kerja. D. Biasa saja karena memang itu hasil kerja keras saya. Yang E. Menolak pemberian promosi tersebut demi solidaritas. Sikap yang paling positif yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Lalu sikap yang paling
positif itu adalah tetap bekerja semaksimal mungkin, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 22. Keluarga saya menyarankan saya pindah kerja ke perusahaan lain karena gaji di perusahaan lain lebih tinggi dibandingkan gaji di perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Sikap saya adalah menuruti saran keluarga, B. menolak dan tetap bekerja di sana, C. menerangkan pada mereka bahwa saya senang bekerja di tempat sekarang, D. meminta pertimbangan dari teman-teman, E. menyampaikan hal tersebut pada atasan agar atasan mengerti keadaan saya. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan C. Lalu sikap yang paling positif itu adalah menerangkan pada mereka bahwa saya senang bekerja di tempat sekarang, sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Nomor 23, suatu ketika saya masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Sikap saya adalah A. bercerita kepada rekan kerja, B. bekerja dengan malas-malasan, C. beristirahat lebih lama agar suasana hati lekas membaik, D. tetap bekerja seperti biasa, E. pulang lebih cepat. Nah, sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi A dengan D. Dan sikap yang paling baik itu adalah tetap bekerja seperti biasa, sehingga opsi yang paling tepat adalah D. Suatu ketika rekan kerja saya masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Sikap saya adalah A. menasihatinya untuk bekerja seperti biasa, B. menghindarinya agar tidak mendapat masalah, C. melaporkannya pada atasan, D. membantu mengerjakan tugas-tugasnya, E. membiarkannya. Sikap yang perlu kita pertimbangkan itu adalah E dengan A. Lalu sikap yang paling positif adalah menasihatinya untuk tetap bekerja seperti biasa, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah A. Di kantor saya termasuk orang yang titik-titik. A. bertanggung jawab, B. simpel, C. disiplin, D. pintar, E. berprinsip teguh. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan A. Lalu yang paling baik itu adalah bertanggung jawab, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 26. Saya membutuhkan kendaraan agar pekerjaan saya lancar. Saya akan A. meminta uang pada atasan, B. menabung gaji saya untuk membeli kendaraan itu kelak, C. meminjam uang pada teman, D. menunggu rezeki datang, E. mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan B. Lalu yang paling positif itu adalah menabung gaji saya untuk membeli kendaraan itu kelak, sehingga opsi yang paling tepat adalah B. 27. Suatu ketika saya mendapatkan tugas yang mengandung beban tanggung jawab besar. Sikap saya adalah A. mengerjakannya dengan semangat karena tugas itu menantang, B. menolak karena tidak yakin bisa menyelesaikannya, C. melimpahkan tugas itu pada rekan lain, D. meminta bantuan rekan lain agar pekerjaan itu cepat selesai, E. meminta atasan untuk memberikan tugas lain. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Sikap yang paling positif adalah mengerjakan dengan semangat karena tugas itu menantang, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. Suatu ketika saya mendapatkan tugas yang remeh dan sepele. Sikap saya adalah A. marah karena kemampuan saya disepelekan, B. sedih karena saya tidak dianggap mampu mengerjakan tugas besar, C. melimpahkan tugas itu pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat,
D. Segera menyelesaikan tugas itu. E. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan D. Lalu sikap yang paling positif itu dengan skor yang paling tinggi itu adalah segera menyelesaikan tugas itu. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. 29. Saya dipindahkan ke bagian lain yang orang-orangnya tidak saya kenal sebelumnya. Sikap saya adalah A. Menerimanya dengan kecewa dan bekerja dengan seadanya. B. Segera mengerjakan tugas-tugas di bagian itu. C. Berkenalan dan berbincang-bincang dengan orang-orang di bagian itu. D. Memprotes pemindahan tersebut. E. Mogok kerja sampai saya dipindahkan kembali ke bagian yang semula. Nah, sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan B. Sikap yang paling positif adalah segera mengerjakan tugas-tugas di bagian itu. Sehingga opsi yang paling tepat adalah B. 30. Ada pegawai baru di bagian tempat saya bekerja. Sikap saya adalah A. Menyambutnya dengan meriah. B. Berkenalan dan berbincang-bincang untuk memahami sifat pegawai baru itu. C. Tetap bekerja seperti biasa. D. Menyambutnya sekedarnya dan kembali bekerja seperti biasa. E. Menjaga jarak dengannya karena saya lebih dahulu bekerja di sini. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan C. Nah, sikap yang paling positif adalah tetap bekerja seperti biasa. Sehingga opsi yang paling tepat adalah C. 31. Menurut saya, cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan adalah A. Mematuhi apapun perintah atasan. B. Bekerja rajin dan berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya. C. Bekerja sama dengan rekan kerja yang lain. D. Bekerja rajin sehingga melebihi waktu yang sudah ditentukan. E. Membawa pulang pekerjaan yang belum selesai agar bisa dikerjakan di rumah. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan B. Lalu yang paling tepat itu adalah bekerja rajin dan berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah B. Terjadi perombakan besar-besaran pada jajaran direksi. Sikap saya adalah A. Mendekati atasan yang baru. B. Biasa saja dan tetap bekerja sesuai posisi saya. C. Menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi. D. Bekerja giat agar suatu ketika dapat menempati posisi yang lebih tinggi. E. Tidak peduli apapun karena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah E dengan B. Lalu sikap yang paling positif itu adalah biasa saja dan tetap bekerja sesuai dengan posisi saya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah B. 33. Menurut saya orang yang baik adalah orang yang A. Suka menolong orang lain. B. Menepati janji. C. Tidak berbuat jahat. D. Tidak berkhianat. E. Pemaaf. Yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi C dengan A. Lalu yang paling baik itu adalah suka menolong orang lain. Sehingga opsi yang paling tepat adalah A. Nomor 34, saya mendapatkan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sikap saya adalah A. Menunggu perintah dan petunjuk dari atasan untuk pengerjaannya. B. Meminta pendapat rekan yang lebih senior mengenai cara melaksanakan pekerjaan tersebut. C. Enggan memutuskan apapun bila tanpa sepengetahuan atasan.
D. Mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. E. Mengerjakannya dengan meminta bantuan rekan kerja. Nah, sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah B dengan D. Nah, sikap yang paling positif itu adalah D. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga option yang paling tepat adalah D. Nomor 35, terjadi pergantian kepala kantor padahal saya sangat dekat dengan kepala kantor yang lama. Sikap saya: A. Mendekati kepala kantor yang baru. B. Malas bekerja. C. Menunggu kepala kantor yang baru mendekati bawahnya termasuk saya. D. Tetap bekerja sebagaimana biasanya. E. Bersiap-siap untuk menyesuaikan diri dengan pola kerja yang baru. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah E dengan D. Dan sikap yang paling positif itu adalah tetap bekerja sebagaimana biasanya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. Nomor 36. Suatu waktu saya bertemu dengan teman lama yang sekarang kesuksesannya melebihi saya. Sikap saya adalah A. Menghindarinya. B. Malu karena belum bisa sesukses dia. C. Menunggu dia menyapa terlebih dahulu. D. Menyapanya. E. Pura-pura tidak mengenalinya. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan D. Dan sikap yang paling positif adalah menyapanya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. Nomor 37, saya akan merasa senang dalam bekerja bila mana A. Tempat kerja saya kondusif. B. Rekan-rekan kerja saya suportif. C. Atasan saya memperhatikan bawahan-bawahannya. D. Pendapatan saya besar. E. Hasil pekerjaan saya diapresiasi dengan baik. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah E dengan A. Lalu yang paling positif adalah tempat kerja saya kondusif. Sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 38. Menurut saya penyebab utama kegagalan adalah A. Cepat berpuas diri. B. Kurang mawas diri. C. Kurang fokus pada tujuan. D. Kurang berani mengambil risiko. E. Kurang kemampuan. Yang perlu kita pertimbangkan adalah option B dan A. Lalu yang paling tepat adalah cepat berpuas diri. Sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 39. Menurut saya faktor penentu kesuksesan adalah A. Kerja keras. B. Pergaulan yang luas. C. Ambisi yang besar. D. Berani mengambil resiko. E. Fokus pada tujuan. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah option B dan A. Lalu yang paling maksimal nilainya adalah kerja keras. Sehingga option yang paling tepat adalah A. 40. Teman saya menolak membantu saya, padahal saya sering membantu dia. Sikap saya adalah A. Terus memintanya untuk membantu saya. B. Mengingatkannya bahwa saya pernah membantunya. C. Sedih dan menjauh darinya. D. Marah dan membentaknya. E. Menerima sikapnya dengan lapang dada. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah B dengan E. Lalu sikap yang paling positif adalah menerima sikapnya dengan lapang dada. Sehingga opsi yang paling tepat adalah E. 41. Ide-ide saya kemukakan biasanya dianggap A. Biasa saja. B. Menarik. C. Ketinggalan zaman. D. Besar. E. Aktual. Yang perlu kita pertimbangkan adalah E dengan D. Yang paling tepat itu adalah besar. Sehingga opsi yang paling tepat adalah dodol. 42.
42, hasil pekerjaan saya biasanya dianggap A. luar biasa, B. biasa saja, C. bagus, D. kacau, E. rapi. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah C dengan A. Lalu yang paling tepat itu adalah luar biasa, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 43, saya datang di kantor terlalu pagi. Sikap saya adalah A. melanjutkan pekerjaan kemarin, B. membaca koran, C. duduk-duduk santai di kantin, D. mempersiapkan pekerjaan untuk hari itu, E. membersihkan dan merapikan ruangan. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah E dengan D. Lalu sikap yang paling positif itu adalah mempersiapkan pekerjaan untuk hari itu. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. 44, saya datang di kantor terlalu siang. Sikap saya A. meminta maaf pada atasan, B. segera mengurus pekerjaan saya, C. malu dan pulang ke rumah sekalian, D. menjelaskan penyebab keterlambatan pada atasan, E. biasa saja. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah A dengan B. Lalu sikap yang paling positif adalah segera mengurus pekerjaan saya. Opsi yang paling tepat adalah B. 45, saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk bagi semuanya. Sikap saya adalah A. menyesali kesalahan saya, B. meminta maaf pada pihak manapun yang terkena akibat buruk kesalahan saya, C. melakukan introspeksi dan berusaha agar tidak terulang lagi di masa depan, D. menyalahkan pihak-pihak lain membuat saya melakukan kesalahan, E. menerima semua konsekuensi akibat kesalahan saya tersebut. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah B dan C. Lalu sikap yang paling positif adalah melakukan introspeksi dan berusaha agar tidak terulang lagi di masa depan. 46, terjadi masalah dalam pekerjaan saya. Sikap saya A. menanganinya dengan cepat dan seksama, B. menghindarinya dan tidak mau terlibat, C. melimpahkannya pada rekan kerja, D. meminta pendapat atasan dan rekan kerja, C. membiarkannya begitu saja. Sikap yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Lalu sikap yang paling positif adalah menanganinya dengan cepat dan seksama, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 47, saya senang jika saya dianggap A. bertanggung jawab, B. kreatif, C. berjiwa pemimpin, D. bekerja keras, E. disiplin. Opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan A. Lalu yang paling baik itu adalah bertanggung jawab, sehingga opsi yang paling tepat adalah A. 48, ketika menghadapi masalah, saya biasanya A. patah semangat, B. marah, C. bingung, D. tetap tenang, dan E. menanganinya. Yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi D dengan E. Lalu yang paling tepat adalah menanganinya, sehingga opsi yang paling tepat adalah E. 49, rekan kerja saya hendak meminjam uang pada saya, padahal saya juga sedang membutuhkan uang tersebut. Sikap saya adalah A. mencarikan pinjaman uang ke rekan lain, B. menolak meminjamkan uang tersebut, C. meminjamkan uang tersebut sebagian, D. menyarankan rekan saya untuk meminjam rekan lainnya, E. meminjamkan uang tersebut karena saya masih bisa meminjam pada orang tua. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah D dengan E.
Yang paling tepat adalah meminjamkan uang tersebut karena saya masih bisa meminjam pada orang tua dan keluarga, sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Nomor 50, dalam suatu kompetisi saya mendahulukan kesenangan dibanding kemenangan. B. Menggunakan beragam cara untuk mencapai kemenangan. C. Yakin akan meraih kemenangan. D. Menyerah bila mana terlihat bahwa saya akan kalah. E. Berusaha melakukan yang terbaik apapun hasilnya nanti. Nah, opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah A dengan E, sehingga opsi yang paling tepat adalah berusaha melakukan yang terbaik apapun hasilnya nanti, sehingga opsi yang paling tepat adalah E. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan